Pemirsa, puluhan ribu orang dalam 3 bulan terakhir menjadi korban penipuan investasi bodong. Terbujuk janji keuntungan mencapai 50%, namun ternyata uang yang disetorkan justru melayang. Dari sejumlah kasus investasi bodong, bahkan pendirinya anak berusia 18 tahun, sementara korbannya hingga kalangan pejabat pemerintahan. Sejumlah anggota investasi ITCash atau e-Dinar Coin Cash mendatangi rumah Abdul Rahman Yusuf di Jalan Lame Jatikarya, Kota Bekasi, Jawa Barat, meminta pengembalian uang investasi yang telah disetorkan. Abdul Rahman Yusuf merupakan CEO dari ITCash yang selama ini mengelola dan meluncurkan aplikasi untuk jual beli koin dengan nama Dinar. Para anggota terus berteriak meminta pengembalian uang karena sudah ditagih anggota ITCash di bawahnya yang direkrut. Tidak tanggung-tanggung, satu anggota bisa mengumpulkan anggota baru dengan nilai investasi yang terkumpul hingga 5 miliar rupiah yang dibelikan koin Dinar melalui aplikasi. Namun 6 bulan terakhir, anggota ITCash tidak bisa lagi mencairkan dana yang disetorkan. Pokoknya pulang harus bawa uang. Pokoknya nggak mau pulang terus bawa terus cair hari ini juga, malam ini juga. Ibu dari mana, Bu? Saya dari Bogor, Cinangmeng, Cikalancing. Ikut ini udah berapa lama? Saya udah 2 tahun, ini tahun kedua. Bentar lagi saya munggah, orang-orang itu di kampung saya udah ngejarah semua barang-barang saya. Karena mereka takut saya kabur, nggak tanggung jawab atas uang mereka yang saya belikan koin kayak di Sikes. Gitu. Saya udah 2 bulan kayak begini berkelana, udah berapa kali ke rumah dia nih, ke rumah Pak Aye. Nggak cair-cair, buka-buka pintu. Diana salah satunya, selama 2 tahun bergabung menjadi anggota ITCash, mengajak sejumlah warga di Bogor untuk bergabung. Diana mengakui mengikuti cara Abdul Rahman Yusuf dalam menawarkan keuntungan investasi. Setelah tidak ada lagi pencairan anggota baru yang direkrut, Diana menuntut pengembalian uang. Semua dana saya pasti minta pertanggungjawaban ke saya, makanya saya yang ditekan gitu. Sedangkan semua uang itu ke koin, mau program apa koin aja uang. Sudah disampaikan ya ke Pak Aye? Sudah, itu. Bu, alasannya apa sih, Bu, sampai terlambat itu? Dari Pak Aye sendiri ada jawaban? Sistem katanya. Oke. Dari sistem, perubahan sistem. Padahal sistem itu bohong semua. Kemudian dampak yang Ibu rasakan apa sekarang? Banyak korban moral. Sekarang harga diri saya udah nggak ada di kampung, Pak. Sampai ibu saya meninggal. Anggota ITCash atau e-Dinar Coin Cash awalnya tertarik dengan investasi ini karena ada nama Dinar dan gambar salah seorang ustadz. Apalagi ITCash selalu menyebut bunga tetap perolehannya dari hasil investasi, bukan riba, sehingga menarik anggota baru. Untuk bergabung, setiap anggota baru minimal menyetorkan uang 5 juta rupiah dan mendapatkan 200 koin, dipotong untuk biaya pembimbing dan biaya lainnya sebesar 1 juta rupiah. Keuntungan yang ditawarkan bunga 0,5% per hari atau 15% setiap bulan. Namun 6 bulan terakhir, ribuan anggota ITCash pencairannya tidak sesuai lagi dengan hitungan awal. Dari nilai koin ratusan juta rupiah hanya dihargai angka di bawah 20 juta rupiah. Dari pembimbing investasi ITCash berdalih adanya perbaikan sistem. Yang jelas ini ketidakadilan dan sebuah bisnis ilegal yang harus kita berantas karena korbannya seluruh Indonesia. Berapa banyak? Hampir 80.000 orang. 80.000 orang. Ya, dan uang yang terkumpul hampir 17 triliun. Oke. Bukan duit yang sedikit ini, luar biasa.
80.000 anggota ITKES menanti janji keuntungan yang selama ini ditawarkan, sementara kasusnya telah ditangani Mabes Polri. 12 korban investasi ITKES yang mendatangi Mabes Polri telah bergabung selama 2,5 tahun dari wilayah Jabodetabek. Kurang lebih kerugiannya mencapai 62 miliar rupiah. Keuntungan yang ditawarkan ITKES selama ini menggunakan sistem MLM, sehingga anggotanya bertambah dari setiap anggota yang telah bergabung sebelumnya. Dibilangnya sudah terdaftar, jadi kita kan percaya gitu kan. Ternyata pas kesini-sini belakangan baru tahu ada informasi ini gitu kan. Dicabut. Yang mengajak ibu ini masih kerabat dekat atau siapa, Bu? Biasanya orang terdekat yang ngajak. Yang ibu juga orang dekat, Bu, ya? Iya. Momi, Emi, dan Dedi Izal suaminya, pemilik butik Yalsa di kota Banda Aceh ini, akhir Januari lalu masih mengadakan acara peragaan busana yang menarik perhatian warga Aceh karena mengundang sejumlah artis ibu kota. Wanita asal Surabaya yang mendirikan usaha di Aceh ini bahkan masih membagikan bingkisan hadiah bagi anggotanya yang melampaui target penjualan baju muslimah syar'i yang diproduksi. Yalsa Butik selama ini menawarkan investasi untuk penjualan baju muslimah dengan keuntungan berlipat dari hasil penjualan. Jumlah anggota terus bertambah, apalagi Momi Emi sering mengadakan acara pertunjukan yang megah. Namun sejak bulan Februari, ribuan anggota Yalsa Butik tidak bisa lagi mencairkan dana keuntungan dari uang yang disetorkan. Kantor pusat Yalsa Butik pun sempat diserbu sejumlah anggota dari berbagai daerah yang menuntut pengembalian uang. Organisasi Cepol kan, udah Cepol di... Sementara para anggota yang berperan sebagai reseller kemudian diteror anggota di bawahnya, menuntut pengembalian uang yang telah disetorkan pada Momi Emi. Anggota Yalsa Butik selama ini mencari anggota baru dengan syarat berinvestasi minimal Rp500.000. Memang ada. Tidak ada saya memikirkan untuk diri saya sendiri. Uang yang saya dapatkan tidak saya makan sendiri. Makanya selama ini sampai member-member saya ada yang bilang, jual aja itu omset Cahaya, jual aja. Saya jawab sama mereka, omset saya, anak saya 3 di pondok pesantren, saya bilang. Para anggota marah karena pengelola Yalsa Butik ingkar janji dalam hitungan hari setelah uang investasi disetorkan. Dari member, ancaman itu bermacam-macam. Bahkan saya mau dilaporkan ke Polda, di mana posisi member di situ kan, ada yang sebagian di Langsa, di Medan, ataupun di Perbatasan Riau. Bahkan saya sampai diancam mau dibacok. Sempat memang terjadi macam ini, kami mau dibacok. Yang penting pastinya uang kami dikembalikan. Polisi setelah mendapat laporan warga kemudian melakukan penyelidikan. Ternyata Yalsa Butik tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan dalam menghimpun uang dari masyarakat. Bahkan uang yang terkumpul diduga dibelikan barang-barang mewah. Tidak tanggung-tanggung, anggota Yalsa Butik ternyata mencapai hampir 18.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia dan negara tetangga Malaysia. Bahkan di antara korban yang tertipu dan berinvestasi merupakan anggota polisi. Trackingnya belum balance. Tapi hari ini trackingnya belum balance. Karena apa? Terlampau besar antara pemasukan dengan pengeluaran. Kemudian yang disita itu kan barang bergerak. Mungkin saja beli 100 juta, jualnya tidak sampai begitu. Karena banyak komponen tadi terlibat. Lebih banyak Pak ya polisi yang terlibat? Ada gimana ya? Ada informasi 60 lebih. Polisi yang terlibat jadi member Pak, termasuk ada dari polisi, Satpol PP dan segala macam Pak. Jadi bukan terlibat. Saya luruskan. Ya, bukan terlibat, korban. tapi korban Pak. Korban. Berbagai macam, bukan ada yang wartawan, ada yang dari instansi lain, itu bukan terlibat. Korban mengharapkan
sesuatu yang seolah-olah dengan menjadi anggota itu akan mendapatkan reward atau mendapatkan balasan sesuai program itu. Jadi bukan terlibat itu. Anggota investasi Elsa Butik awalnya tertarik dengan kisah Siti Helmi atau Momi Emi, wanita asal Surabaya, anak seorang petani yang pindah ke Aceh dan mendirikan butik baju muslimah syariah. Momi Emi bekerja sama dengan perancang busana ibu kota dan menjanjikan keuntungan dari pengembangan bisnis pakaiannya. Momi Emi juga sering mengundang artis ibu kota untuk meyakinkan calon anggota yang akan berinvestasi. Setiap anggota minimal menyetorkan uang investasi Rp500.000 dengan keuntungan 30 hingga 50% dari setiap penjualan baju muslimah. Anggota tidak diperbolehkan mengambil uang investasi selama 6 bulan. Namun sejak awal tahun 2021, keuntungan anggota sudah tidak sesuai lagi. Bahkan uang investasi yang sudah disetorkan dianggap hangus dan tidak bisa diambil. Sementara anggota yang bergabung dari berbagai daerah, bahkan dari negara Malaysia mencapai hampir 18.000 orang. Polisi telah menetapkan Momi Emi dan Deddy Izal, pendiri Elsa Butik, sebagai tersangka kasus investasi bodong dan mengamankan barang bukti logam mulia serta 7 mobil. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti sejumlah mobil dan logam mulia serta barang mewah yang diduga dibeli dari uang investasi anggota. Dwi Syafitri, siswi SMA pendiri investasi salon kecantikan di Bengkulu Utara, dicari ratusan anggotanya setelah ingkar janji membayar keuntungan yang selama ini ditawarkan. Gadis berusia 18 tahun ini mampu meyakinkan berbagai kalangan dari mahasiswa hingga pejabat untuk bergabung dengan investasi yang didirikan mengembangkan salon kecantikan. Apalagi di media sosial, Dwi Syafitri selalu menunjukkan barang-barang mewah sebagai hasil jerih payahnya membangun usaha. Uang miliaran rupiah terkumpul dari berbagai kalangan, namun kini dibawa kabur. Ya, yang saya tahu ya, orang datang ke sini ada yang mengambil barang-barang Dwi tanpa sepengetahuan kami dan tanpa seizin kami. Ada itu barang-barang yang diambilnya. Itu merupakan perampasan kan, kami nggak ngasih loh, ngambil sendiri. Ini kan sudah jelas kejahatan juga, Yuk. Iya. Salah satu korban investasi yang dikelola Dwi Syafitri, Fulan, mahasiswa warga Arga Makmur, Bengkulu Utara. Pulang dari Yogyakarta berniat liburan, Fulan justru tergiur dengan tawaran seorang siswi SMA untuk ikut bergabung investasi pengembangan salon yang dikelola. Fulan memilih investasi senilai Rp1 juta untuk jangka waktu 20 hari. Jadi kan sejuta itu biayanya kan 1 juta, kan sejuta, biayanya itu 150. Jadi sekitar 150. Kembalinya itu 1.500.000 dalam tempo 20 hari. Ikut investasi ini juga tahu dari teman-teman yang di Arga Makmur. Sebelumnya karena saya itu kan kuliah di Jogja. Jadi kebetulan saya mau kembali ke Arga Makmur karena libur ujian juga. Ya kan, saya juga tertarik ikut arisan ini kan, karena ya bagi mahasiswa ya jujur ini. Dwi Syafitri sejak bulan Januari menawarkan investasi untuk mengembangkan salon yang dikelola pada sejumlah pejabat dan mahasiswa. Dengan pilihan menyetorkan uang Rp1 juta dan Rp5 juta serta Rp10 juta. Pelaku juga membuat grup di media sosial untuk anggota sesuai besaran investasi yang jumlahnya mencapai ratusan orang. Para korban tertarik berinvestasi karena Dwi Syafitri menjanjikan keuntungan 50% dalam kurun waktu 20 hari. Namun setelah ditunggu, pelaku justru menghilang membawa setoran uang yang dihimpun. Para anggota terbujuk rayuan Dwi Syafitri karena selalu berpenampilan dengan gaya mewah dari mobil, perhiasan, hingga handphone yang digunakan.
Para korban telah melaporkan Dwi Safitri ke Polda Bengkulu sebagai pelaku penipuan. Kalau 2 orang ini kisaran 46 juta. Kalau total korban itu 189 orang dengan nominal 2,5 M. Kerugiannya ya? Tersangkanya kini lagi tidak tahu di mana Pak, tapi dengar-dengar di Bengkulu dilindungi kuasa hukumnya. Oh, kabur ya dari situ. Kalau hasil klarifikasi lidik dari anggota kita di lapangan bahwa memang bisa jadi kaitan dengan kejadian ini tidak hanya di Bengkulu Utara, ya. Ada masyarakat dari luar Bengkulu Utara, di Bengkulu juga ada, dari Rejang Lebong juga ada, dari seluruh wilayah. Namun yang saat ini viral memang terkait dengan keberadaan yang diduga pemiliknya adalah warga Bengkulu Utara. Dwi Safitri terancam hukuman 4 tahun penjara karena melakukan penipuan. Penyebabnya apa? Menurut kriminolog Luki Hardianto, sejumlah kasus investasi bodong yang pernah terjadi sebelumnya kembali berulang meski dengan nama yang berbeda. Salah satu pemicunya adalah masyarakat yang tertarik berinvestasi. Selain terbujuk rayuan, juga pengaruh gaya hidup pribadi. Di antaranya, berinvestasi dinilai sebagai gaya hidup modern. Silakan jika memang ingin menjadikan investasi sebagai gaya hidup, tapi juga kemudian tidak bersifat instan. Sesuatu yang bersifat instan seringkali menjadi celah masuknya kejahatan lanjutan. Yang kedua adalah gunakan jasa keuangan atau penyedia investasi itu pihak-pihak yang terpercaya. Jika memang sudah bisa mendapatkan sertifikasi dari OJK seperti misalkan investasi online ataupun bersifat offline, itu seringkali sudah bisa mendapatkan sertifikasi dari OJK. Yang ketiga adalah meningkatkan literasi dalam konteks ini adalah perencanaan keuangan tidak hanya bagi remaja tapi juga usia-usia para pekerja produktif sehingga mereka bisa melek produk keuangan seperti apa yang kira-kira bisa menghasilkan uang dengan cara yang dalam tanda kutip normal, tidak bersifat instan. Pemirsa, karena tak diberi uang, seorang anak tega menghabisi nyawa ayah tirinya. Korban tewas bersimbah darah di halaman rumah setelah dipukul sang anak yang kecanduan narkoba. Polisi melakukan olah TKP di rumah Adi Sukarman, Jalan RA Kartini, Singkawang Tengah, Kalimantan Barat. Adi Sukarman ditemukan warga tewas bersimbah darah di halaman rumahnya. Ironis, pria 63 tahun ini tewas dibunuh oleh RSJ, anak tirinya. Pelaku yang diduga kecanduan narkoba gelap mata memukul ayah tirinya dengan kayu hingga tewas lantaran tidak diberi uang. Polisi masih mendalami motif pembunuhan ini. Di mana sampai saat ini kita masih mendalami motif pelaku sama kronologis hingga menyebabkan si korban ini meninggal. Perlu diketahui juga bahwasannya pelaku ini dengan korban tinggal satu rumah. Saat ditanyakan kepada pelaku, ternyata korban itu merupakan ayah tiri. Keluarga korban berharap pelaku diganjar hukuman setimpal karena bukan kali ini saja pelaku melakukan tindak kekerasan terhadap korban. Menurut Suparhat, adik korban, pelaku kerap mengancam dengan senjata tajam saat bertengkar dengan korban. Wah, kami harapkan jangan kembali ke sakit lagi ke keluarga. Dihukum seberat-beratnya berdasarkan peraturan pemerintah. Ya perlu seumur hidup meresahkanlah. Pelaku yang ditahan di Mapolres Singkawang terancam 15 tahun penjara. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Uun Junior melaporkan. Pemirsa, gara-gara saling ejek seorang bocah di Lampung Tengah, Lampung dibunuh saudara sepupunya. Pelaku tersinggung setelah keduanya saling ejek di media sosial. Darwansyah, remaja 18 tahun ini ditangkap polisi setelah membunuh adik sepupunya yang berusia 13 tahun. Korban dianiaya di rumah bibinya di Terusan Jaya, Lampung Tengah. Awalnya pelaku dan korban bercanda melalui pesan di media sosial dan saling ejek. Korban kemudian mengirimkan pesan suara mengejek alat kelamin pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku malu diolok-olok lalu menganiaya korban hingga tewas. Tersangka terancam 15 tahun penjara. Berani ngecek cubung yang tempat Gunung Matin Baru. Ada sepupu kami itu.
Gara-gara senggolan sepeda motor, dua kelompok remaja saling serang saat warga sedang sholat tarawih. Pelaku tawuran juga merusak fasilitas umum. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, Sergap Investigasi segera kembali.